Chapter 2191, Cloud of Tribulation. Jiang Chen segera membiasakan diri dengan item ketiga. Dia mengamati jejak-jejak kekuatan yang terpancar dari cermin. Beberapa karakter samar menghiasi bingkai. Pengamatan eksistensi. Cermin itu lebih menantang daripada bahkan obor velurium agung. Kilauannya bisa menerangi keberadaan apapun di pesawat. Tidak peduli ras apa yang menjadi target, bahkan jejak sekecil apapun yang tersisa akan mengekspos mereka apa adanya. Selain itu, cahaya yang dipancarkan dari cermin dapat menghancurkan pertahanan fisik. Kekuatan destruktif seperti itu sangat menginspirasi, untuk sedikitnya. Selain itu, satu hal yang menonjol tentang cermin adalah kemampuannya untuk mengekspos kelemahan musuh. Menangkap pantulan musuh di cermin akan mengungkap kelemahan dalam pertahanan mereka terhadap pengguna. Jiang Chen tertegun oleh apa yang mampu dilakukan cermin. Harta yang luar biasa seperti itu jarang terjadi bahkan di pesawat surga. Itu benar-benar layak terdaftar di peringkat surgawi. Dia menatap cermin dengan bodoh. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Ayahnya telah pergi di atas dan di luar dalam menyempurnakan item dari peringkat surgawi menjadi benda-benda yang tampak duniawi, menyembunyikan sifat asli mereka dengan sangat dalam. Pasti ada alasan bagi seseorang seperti ayahnya untuk berhati-hati. Tentunya bencana itu sangat serius dan musuh-musuhnya tangguh untuk menjamin kehati-hatian seperti itu. Bencana dari kehidupan masa lalu aku harus lebih suram daripada yang aku bayangkan. Petik 2. Menemukan penggunaan ketiga benda itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang upaya yang telah dilakukan ayahnya dalam mempersiapkannya untuk kehidupan ini. Di satu sisi, dia bersemangat untuk mengetahui niat ayahnya. Di sisi lain, dia khawatir tentang situasi ayahnya. Belum lama sejak ia bereinkarnasi setelah hancurnya pesawat surga. Namun, tidak ada yang tahu sudah berapa lama sejak kehancuran pesawat dan reinkarnasinya. Reinkarnasi bisa memakan waktu 1 ion, atau beberapa ion. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya beredar dalam kesadaran Jiang Chen. Dia melirik cermin dan mulai melihat itu. Ada beberapa energi yin samar di sekitar tengah dahinya, dan di atas kepalanya ada kabut merah yang aneh. Ini adalah awan kesusahan ilahi. Ini berarti dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Jantung Jiang Chen berdetak kencang, punggung dan dahinya berkeringat dingin. Dia dengan hati-hati berjalan mondar-mandir saat dia maju melalui alam ilahi untuk menghindari kesusahan, namun usahanya sia-sia. Warna awan menunjukkan bahwa kesengsaraan adalah kesepakatan yang dilakukan. Dia harus menghadapinya secara langsung. Menghindari masalah bukanlah pilihan. Ada lebih dari satu cara untuk menghadapi kesengsaraan ilahi. Yang paling umum adalah berjuang untuk bertahan hidup. Tentu saja, itu juga mungkin untuk menyelesaikan kesengsaraan secara pasif dengan pertemuan yang tepat. Kejadian seperti itu memperkuat kekayaan seorang kultivator, yang akan mengimbangi kesengsaraan ilahi yang akan datang, membatalkannya seluruhnya atau mengurangi intensitasnya. Namun solusi lain adalah dengan mengumpulkan karma baik. Setelah mencapai sesuatu yang memberikan karma yang cukup baik, kesengsaraan ilahi seorang kultivator sering kali hilang, atau setidaknya cukup melemahkan mereka untuk dengan mudah bertahan hidup. Ada logika cara hukum surgawi beroperasi. Jiang Chen percaya bahwa dia telah mengumpulkan sejumlah karma baik dengan apa yang telah dia lakukan untuk benua ilahi jurang ilahi, tetapi itu tidak akan mengimbangi kesusahan yang akan datang. Hanya karma yang terakumulasi setelah seseorang merasakan kesusahan yang dapat melakukan itu. Iblis menghadapi kesengsaraan iblis juga. Cara mereka menghadapi kesusahan adalah kebalikan dari kesusahan seorang manusia. Mereka tidak mengumpulkan karma yang baik. Bahkan, mereka terus melakukan kekejaman untuk menambah berat dosa mereka. Iblis menjadi kejahatan besar, sementara para pembudidaya mengejar dao yang benar menjadi orang suci. Pengejaran mereka berbeda, tetapi jalan mereka bertemu pada akhirnya. Ketika mencapai puncak tertinggi, manusia dan iblis mencapai kesempurnaan luar biasa dan menjadi penguasa dunia. Setelah kejutan singkat, Jiang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dia sudah memikirkan kemungkinan kesengsaraan ilahi berkali-kali, jadi dia tidak terlalu panik. Dia akan menghadapi setiap tantangan secara proaktif, apapun itu. Setiap kultivator ilahi mungkin menghadapi kesengsaraan, tetapi itu bukan hambatan yang tidak dapat diatasi. Awan kesusahan memiliki warna yang aneh, yang mengatakan kepadanya kesusahan besar kemungkinan akan sulit. Namun, Jiang Chen memiliki keyakinan akan integritas dan kekayaan pengetahuannya. Dia berhenti berpikir terlalu banyak. Menyingkirkan 3 harta karun, ia memutuskan untuk mengakhiri budidaya pintu tertutup.
Sudah 10 tahun penuh, dia merasa bahwa wilayah manusia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Realitas membuktikannya benar, urutan di 8 daerah atas telah hampir digulingkan, dan daerah menengah dan bawah sepenuhnya berubah juga. Faksi-faksi utama telah membagi dan menduduki bagian-bagian dari wilayah manusia. Istana Felurium, di sisi lain, tetap sama. Para pembudidaya tidak membungkuk begitu rendah untuk bergabung dengan perang teritorial. Mereka tetap keluar dari pertempuran tidak peduli seberapa sengit dunia luar berperang. Reaksi mereka yang menyendiri tampaknya menguatkan faksi-faksi lain, yang bertempur semakin keras tanpa mempedulikan konsekuensi. Secara total, hanya ada 16 faksi yang tersisa di wilayah manusia, yang membuatnya menjadi bukti betapa kuatnya perang teritorial. Jiang Chen mendengarkan briefing rakyatnya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Sudah menjadi sifat manusia untuk memperjuangkan tanah dan sumber daya. Dalam banyak kasus, apa yang mereka ambil sebenarnya tidak berguna bagi mereka, tetapi itu tidak akan menghentikan mereka. Mereka hanya tidak ingin orang lain memilikinya, apapun itu. Mo Wushuang menghela nafas. Tuan muda, beberapa faksi telah melakukan beberapa trik kotor untuk memperluas wilayah mereka selama dekade terakhir. Jiang Chen terkekeh. Tentu saja, begitulah sifat ekspansi. Petik 2, itu belum tentu benar, kata Mo Wushuang dengan serius. Beberapa faksi tetap berada dalam garis kesopanan. Meskipun wilayah mereka terus berkembang, sebagian besar waktu ekspansi adalah hasil dari faksi kecil yang secara sukarela bergabung dengan mereka. Ada perbedaan di sana. Petik 2, oh, katakan, itu menggelitik minat Jiang Chen. Dia tidak terkejut bahwa faksi akan terlibat dalam perang teritorial, tetapi itu membuatnya penasaran bahwa ada faksi yang bertarung secara adil. Chapter 2192, Discussion of Rebuilding the Ancient Crimson Heavens Sect. Salah satu contoh adalah Istana Pil Regal, kata Mo Wushuang. Kepala istana dan Qi melarang anggota untuk terlibat dalam konflik internal. Dia mengatakan bahwa mengingat hubungan mereka yang mendalam dengan Felurium Capital, mereka tidak boleh melakukan apapun yang akan mempermalukan kita. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Itu adalah Dan Qi yang dia kenal. Kepala istana selalu menjadi orang yang berintegritas. Mengandung beberapa kecerdasan intelektual seorang sarjana, ia memiliki kebanggaan yang tidak semua orang mengerti. Apakah istana Pil Regal berada di belakang yang lain, kalau begitu? Tanya Jiang Chen. Dia telah menawarkan dukungan besar kepada Regal Pil Palace, memperlakukan mereka seperti halnya dia melakukan klan di Gunung Pifau Suci. Belum tentu. Bahkan tanpa keterlibatan kita, klan bawahan kita tetap berada di luar pertarungan di bawah perintah Daois Pifau. Itu membuat Istana Pil Regal satu-satunya harapan bagi banyak faksi biasa. Demi mempertahankan diri, banyak dari faksi-faksi yang bertetangga di istana melemparkan diri di bawah panji-panji dengan imbalan tempat perlindungan. Bahkan, istana telah berkembang dengan jumlah yang layak. Petik 2, Jiang Chen terkekeh. Dengan tidak bersaing, dia tidak menemui persaingan. Kepala istana tahu apa yang dia lakukan. Petik 2, Mo Wushuang tersenyum. Mungkin itu sifatnya. Kepala istana dan Qi mampu mencapai apa yang dimilikinya, meskipun berasal dari daerah-daerah yang lebih rendah, tidak hanya karena dukungan kamu, tetapi juga karena kebijaksanaan dan karakternya sendiri. Petik 2, betul, baik Kepala Hales dan Qi dan Kaisar Pifau adalah pemimpin yang sangat aku hormati. Jiang Chen mengangguk. Bagaimana dengan faksi lain? Apa yang terjadi dengan mereka? Katakan padaku. Sekte Dewa Bulan dan Sekte Ninesun adalah dua faksi yang telah berkembang secara agresif. Sekte Ninesuns, khususnya, telah berselisih dengan Sekte Skysword berkali-kali. Petik 2, Sekte Dewa Bulan telah menaklukkan daerah besar di utara, termasuk daerah yang dimiliki oleh Pilvire City dan Kuil Chord Sublime. Istana Sungai Empyrean dipaksa ke wilayah kecil di timur laut. Mereka datang sangat buruk untuk dipakai dalam perang rumput. Petik 2, bagaimana dengan pengadilan Cicada Surgawi? Mereka agak tenang karena mereka tidak tertarik untuk memperluas wilayah mereka. Sementara wilayah mereka belum berkembang besar, mereka juga belum diserbu. Pengadilan terobsesi dengan formasi saat ini. Setiap bagian dari tanah mereka dilindungi oleh formasi. Fraksi rata-rata tidak berani menyerang mereka. Petik 2, Jiang Chen terkekeh. Dia tidak asing dengan faksi itu. Dia percaya bahwa bagian dari warisan istana berasal dari Ancient Crimson Heavens Sect. Meskipun mereka belum mendapatkan warisan penuh sekte kuno,
mereka mempertahankan beberapa metode dan formasi. Perilaku pengadilan baru-baru ini tiba-tiba memenangkan Jiang Chen. Dalam masa kacau seperti ini, tidak mudah untuk tetap berada di dalam wilayah seseorang dan menahan diri untuk tidak menaklukkan yang lain. Sebuah ide berakar dalam benaknya. Silakan undang Venerated Sky Soarer untuk pertemuan, Brother Wushuang, perintah Jiang Chen. Sky Soarer segera tiba, ekspresinya bukan ramah. Kamu benar-benar menikmati kedamaian dan ketenangan kamu, Sekhead. Sudah 10 tahun. Lihatlah seberapa besar kekacauan yang terjadi pada domain manusia. Petik 2. Jiang Chen menyeringai dan berkata dengan lemah, bagaimana kita tahu sifat alami semua orang tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertindak? Bagaimana kita mendapatkan ide yang jelas tentang sifat dari domain manusia? Petik 2. Yang dihormati Sky Soarer berhenti pendek. Ada kebijaksanaan besar dalam kata-kata Jiang Chen. Baiklah, mari kita kesampingkan dulu, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Aku meminta kamu di sini untuk membahas warisan Sekte Crimson Heavens kuno. Itu menggelitik minat lelaki tua itu. Matanya menyala. Bagus, kamu akhirnya sampai ke sana. Jiang Chen memberi isyarat pada orang tua itu untuk menenangkannya. Aku memiliki barang pusaka sekte kuno yang aku miliki. Namun, masalah terbesar yang dihadapi sekte ini adalah kurangnya tenaga kerja. Petik 2. Yang Mulia Sky Soarer mengangguk dengan sungguh-sungguh. Betul. Kita harus mulai merekrut anggota, di mana kita harus membangun kembali sekte. Kapan kita akan mulai membangun kembali? Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Sebenarnya, berdasarkan pengamatan aku selama bertahun-tahun, tidak semua warisan sekte telah hilang. Satu faksi dalam domain manusia terkait erat dengan sekte Crimson kuno surga. Orang bisa mengatakan mereka memiliki garis keturunan yang sama. Petik 2. Apa? Desak pria tua itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Waktunya tidak tepat. Jiang Chen mengangkat bahu. Sudah kubilang kita membutuhkan kekacauan ini di wilayah manusia untuk menunjukkan kepada kita sifat sebenarnya dari setiap faksi. Sekarang, jelas bagi kita faksi mana yang memiliki gambaran besar dalam pikiran, dan mana yang oportunis egois. Kami juga mendapatkan wawasan tentang apakah sebuah faksi dapat dipercaya, bukan? Petik 2. Yang Mulia Sky Soarer berkedip lagi, terhenti oleh pandangan ke depan Jiang Chen. Baiklah, sekarang kamu sudah selesai dengan pengamatan kamu. Apakah faksi tertentu itu dapat dipercaya? Itulah yang paling dia pedulikan. Selamat, fraksi telah melakukan untuk kepuasan aku. Pria muda itu menatap Sky Soarer dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, Yang Mulia Sky Soarer, aku berencana untuk membangun kembali sekte Crimson kuno surgawi atas faksi itu. Bagaimana menurut kamu? Aku tidak keberatan. Namun, siapa yang akan menjadi kepala sekte? Sky Soarer langsung ke pokok permasalahan. Jiang Chen menghela nafas. Aku bisa mengambil peran itu sementara, atau mungkin kamu bisa melakukan kehormatan. Yang Mulia Sky Soarer menggelengkan kepalanya dengan agresif dan melambaikan tangannya sebagai penyangkalan. Tidak, aku tidak bisa. Aku seorang lelaki tua yang telah terperangkap selama 200.000 tahun. Otak aku tidak seperti dulu lagi. Aku akan membuat kepala sekte miskin. Kamu melakukannya. Aku bisa. Namun, sekte kuno Crimson Heavens harus memupuk seorang penerus. Kamu tidak akan keberatan dengan itu, kan? Petik 2. Sky Soarer menghela nafas. Kamu adalah orang yang pertama kali mendapatkan warisan, Jiang Chen. Apakah kamu kehilangan minat pada sekte karena kamu telah menjadi penguasa istana Velurium? Petik 2. Ekspresi Jiang Chen berubah serius. Aku suatu hari akan mewariskan mantel itu kepada orang lain juga. Aku hanyalah satu kandidat untuk setiap warisan domain manusia. Aku tidak akan tinggal di posisi yang sama selamanya. Aku menjadi pemimpin Velurium Capital hanya karena peran utamanya di zaman kuno memberinya lebih banyak pengaruh. Kamu pasti sudah memperhatikan itu juga, Yang Mulia Sky Soarer. Petik 2. Pria muda itu mengatakan yang sebenarnya. Sky Soarer tidak akan menyangkal itu. Baik, kamu benar. Aku punya satu permintaan, selama kamu tetap sebagai kepala istana Velurium, kamu juga harus tetap sebagai kepala sekte Ancient Crimson Heavens Sect. Setelah kamu mengundurkan diri sebagai kepala istana, kamu kemudian bebas untuk menurunkan gelar kepala sekte juga. Petik 2. Jiang Chen menyeringai. Sepakat. Yang Mulia Sky Soarer bersantai dengan persetujuan siap Jiang Chen. Baiklah, mari kita periksa fraksi yang kamu ajak. Ya,
Chapter 2193, The Current Situation of the Celestial Cicada Court. Diskusi antara Jiang Chen dan Yang Mulia Sky Soarer berlangsung dengan sangat lancar. Ketidaksabaran yang terakhir mendorong yang pertama untuk tersenyum. Yang Mulia Sky Soarer, faksi ini adalah salah satu yang terbaik di 8 daerah atas. Setelah beberapa tahun terakhir pembangunan, mereka tidak ragu-ragu mengalami kemajuan juga. Menggunakan mereka sebagai dasar untuk kuno Crimson Heavens Sekte adalah proposal win-win. Ah ya, bagaimana dengan formasi master yang kamu latih ketika kita memperbaiki formasi hebat? Berapa banyak yang tersisa? Aku memecat sebagian besar dari mereka. Orang-orang yang sangat berbakat dan kuat secara moral diizinkan untuk tinggal dan sangat loyal kepada aku sekarang. Petik 2. Baik sekali. Kualitas daripada kuantitas adalah sikap yang benar untuk diambil. Kami terlalu terburu-buru ketika kami mengumpulkan mereka di tempat pertama, dan pilihan kamu setelah itu berarti bahwa orang-orang yang pernah tinggal dapat dilatih secara serius. Namun, melipatnya ke dalam sekte akan membutuhkan keseimbangan untuk kamu pegang. Petik 2. Yang Mulia Sky Soarer mengangguk setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan serius. Memang, keseimbangan harus dicapai. Aku tahu seorang master formasi bernama Wang Suetong, dengan siapa aku berhubungan baik. Aku ingin meminta kamu untuk merawatnya, dia seseorang yang layak untuk diajar. Petik 2. Jiang Chen telah berkenalan dengan Wang Suetong di Pilvire City. Pria itu bergabung dengannya setelah itu karena berbagai alasan. Dia adalah tangan yang cekatan di Pildao serta teman Su Huanzhen. Jika dia ditempatkan pada posisi penting, dia mungkin bisa berfungsi sebagai pelumas antara dua kelompok yang berbeda. Pemulihan pembuluh darah roh telah mengubah domain manusia secara mendasar. Setiap sekte mendapat manfaat dari acara tersebut. Situasi dalam domain manusia telah mengalami perubahan tak terduga. Faksi kira-kira setara satu sama lain sebelum tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Beberapa faksi tumbuh secara eksponensial dalam sumber daya, kekuatan, dan ambisi. Yang lain lebih konservatif. Mereka tetap diam dan menghindari konflik, yang berarti mereka menuai lebih sedikit manfaat yang sesuai. Pengadilan Cicada Surga ada di yang terakhir. Selama dekade terakhir, ia dengan rajin mempertahankan wilayahnya sendiri daripada memperluas. Itu tidak berusaha untuk menaklukkan atau menindas orang lain. Bahkan, Kepala Sekte Su Huanzhen telah memerintahkan bahwa anggotanya tidak diizinkan meninggalkan tanahnya tanpa izin, terutama untuk tidak mencungkil atau merampok orang luar yang tidak bersalah. Dia secara pribadi akan mengusir siapapun yang tidak menaati perintah ini. Seorang pemimpin yang menentukan dalam haknya sendiri, dia melaksanakan peraturannya untuk surat itu. Dua tetua yang menundukkan sebuah faksi kecil masing-masing untuk mereka sendiri secara rahasia segera diberhentikan ketika dia tahu. Itu telah menyebabkan keributan yang signifikan di dalam sekte pada saat itu. Beberapa mendukungnya sementara yang lain mengeluh secara pribadi, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan keputusannya. Dalam hal ini, otoritasnya jelas. Selain itu, Su Huanzhen mencurahkan seluruh waktunya untuk menyiapkan formasi serta mencari dan memperbaiki yang kuno. Tampak membosankan di permukaan, tetapi dia mengejarnya tanpa lelah. Meskipun tidak ada keuntungan besar yang diperoleh setelah satu dekade, semua orang harus mengakui bahwa Istana Cicada Surgawi jelas merupakan faksi tingkat pertama yang paling terlindungi dengan baik. Suatu hari, dia merasakan sesuatu dalam meditasinya. Ketika dia membuka matanya, dia mendengar nyanyian seekor murai di luar kediamannya. Berkat apa yang menanti pengadilan Cicada Surgawi? Sekte Kepala, seorang bawahan melaporkan dari luar, Kepala Pengadilan Xia dan beberapa tetua meminta audiensi. Sepertinya ada keadaan darurat. Petik 2. Mendengar ini, Su Huanzhen keluar untuk menemui mereka. Salam kepada pemimpin sekte, salah satu eksekutif paling segar di pengadilan Cicada Surgawi. Kepala Pengadilan Xia telah berhubungan dengan Jiang Chen di masa lalu. Para tetua yang hadir adalah pilar sekte, satu dan semua. Kamu belum datang menemuiku selama beberapa bulan, Su Huanzhen tersenyum. Pasti ada sesuatu yang penting untuk menarikmu ke sini hari ini, ya. Kepala Pengadilan Xia menghela nafas pelan. Sekte Kepala, Sekte Yuskaiswat besar telah mengirimkan permintaan aliansi untuk ketiga kalinya. Kepala Sekte Han Qianzan memohon kamu untuk bepergian ke sana. Petik 2. Su Huanzhen mempertahankan senyumnya. Kepala Sekte Qianzan tidak bisa mempertahankan ketenangannya lebih lama, ya.
The Great Yu Sky Sword Sect dan Ninesun's Sky Sect telah bertukar pukulan untuk sementara waktu. Petik 2. Ninesun's bersalah. Kepala Pengadilan Xia jelas bias terhadap Sekte Sky Sword. Jika bukan karena ekspansionisme mereka, Kepala Sekte Han tidak akan setengah marah. Su Huanzhen terus tersenyum daripada berkomentar. Kepala Sekte, sesepuh memberitahu, kami selalu dekat dengan Sekte Yu Sky Sword besar. Kami adalah sekutu ketika kami berdua mendukung Velurium Capital, misalnya. Kepala Sekte Han hanya menyarankan agar kita melanjutkan aliansi kita sejak saat itu. Kenapa kamu mengabaikannya? Petik 2. Tidak ada yang bisa mengerti ini. Setiap faksi tingkat pertama dalam domain manusia memperbesar dirinya dengan gila. Sekte Ninesun Langit dan Sekte Dewa Bulan adalah contoh yang sangat mengerikan. Ninesun telah mengkonsumsi sebagian besar wilayah Sekte Naga Langit serta ibu kota Eternal. Bahkan, mereka hampir berada di perbatasan Sky Sword Sect, karenanya Han Qianzhan tidak senang. Sekte Ninesun Sky menjalankan bisnisnya sedemikian rupa sehingga Great Yu Sky Sword Sekte hampir tidak bisa menahan lagi. Kedua sekte telah pada istilah hangat sebelumnya. Perilaku agresif pada satu pihak akan mengarah pada kejijikan dan kewaspadaan pihak lain. Konflik-konflik kecil berkembang menjadi dendam besar, dengan pertempuran yang tak berkesudahan di antara keduanya. Karena Ninesun Sky Sekte tampaknya menyalip Sekte Sky Sword dalam momentumnya, yang terakhir menjadi sangat cemas. Mereka tidak bisa meminta bantuan dari Istana Velurium sekarang, bukan? Kurangnya pengumuman dari sana bisa berarti izin diam-diam. Dengan demikian, Han Qianzhan merasa lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Inilah sebabnya dia memikirkan aliansi dengan Istana Jangkrik Surgawi. Kedua sekte yang bersatu tidak akan memiliki masalah melawan Sekte Ninesun Sky. Sayangnya, Su Huanzhen tetap sepenuhnya pasif terhadap saran tersebut, dan memilih untuk tidak berpartisipasi. The Sky Sword Sect bukan satu-satunya yang tidak bahagia. Beberapa orang internal pengadilan Cicada Surgawi merasakan ketidakpuasan yang sama. Banyak di sekte berpikir bahwa jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan diri, mereka tidak akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Chapter 2194, Jiang Chen Arrive. Keras kepala Su Huanzhen tidak bisa dicegah oleh siapapun. Dia tahu betul mengapa para eksekutif datang kepadanya hari ini. Senyumnya semulus sebelumnya. Sekte kepala, tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan. Bahkan jika kita tidak akan bersekutu dengan Sekte Yu Sky Sword besar, kita harus memiliki rencana kita sendiri, kan? Dunia di luar menjadi gila. Kami kalah dengan menjadi sangat tertutup, desah salah satu tetua. Su Huanzhen melirik kepala pengadilan Xia. Bagaimana menurutmu, kepala pengadilan Xia? Dia masih menghormati Su Huanzhen dengan adil. Kamu harus memiliki alasan untuk tetap tinggal, kepala sekte, jawabnya dengan serius. Dunia hanyalah tempat yang melahirkan kecemasan dalam diri kita semua. Ini meredakan kedua sisi perselisihan. Su Huanzhen tersenyum dengan tenang. Aku mendengar seekor magpie bernyanyi di luar kediamanku hari ini. Sesuatu yang baik mungkin terjadi pada kita segera. Aku tidak menunjukkan inti masalahnya karena aku ingin kamu semua tenang dan menganalisis situasi. Tetap saja, jika kamu berdiri teguh dalam keyakinanmu bahwa ekspansi lebih baik, maka izinkan aku menjelaskannya sendiri. Semua orang diberi energi sesaat. Apakah kepala sekte ingin memperluas atau tidak, dia setidaknya mengungkapkan sikapnya. Apakah kamu mendengar sesuatu dari Istana Velurium selama 10 tahun terakhir? Tanya Su Huanzhen. Tidak. Istana tidak pernah mengomentari perilaku kita. Itu mungkin berarti persetujuan diam-diam, bukan? Jika faksi domain manusia dikonsolidasikan, kita akan lebih bersatu daripada sebelumnya dalam perlawanan kita terhadap Demon King, tentunya. Seorang tetua bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah menanggapi pertanyaan Su Huanzhen. Istana Velurium tidak jelas, untuk sedikitnya, jawab kepala pengadilan Xia. Sampai taraf tertentu, mereka menyetujui ekspansi faksi lain. Senyum Su Huanzhen sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Fraksi apa yang berhubungan baik dengan Istana Velurium? Istana Pil Regal harusnya satu, iya. Sekte Sky Sword juga, dan kami di pengadilan Cicada Surga. Sekte Dewa Bulan di utara juga, mungkin, karena Su Qingxuan. Petik 2. Apakah ini semua tentang hubungan yang cukup baik dengan Istana Velurium? Su Huanzhen menggelengkan kepalanya. The Sky Sword Sect dekat dengan Jiang Chen karena alasan tidak langsung dan kecenderungan para pemimpinnya. Hal yang sama berlaku untuk kita.
Sekte Dewa Bulan, yah, pertengkaran mereka dengan ayah Jiang Chen berarti mereka tidak benar-benar dekat sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan dengan ceroboh melakukan ekspansi sebaliknya. Petik 2. Semua orang takjub akan hal ini. Yang terdekat adalah Gunung Pivot Suci dan faksi Coiling Dragon, serta Regal Pil Palace. Apakah faksi ini diperluas? Petik 2. Pertanyaan Su Huanzhen selanjutnya membungkam pendengarnya. Mereka tidak melakukannya. Coiling Dragon, Void, Secret Pivot Mountain, tidak ada yang bergerak sedikitpun. Sebagai faksi Velurium Palace, mereka seharusnya mendapat dukungan kuat dari kepala sekolah untuk melakukannya. Istana Pil Regal juga tidak berkembang secara sukarela, meskipun beberapa faksi di sekitarnya telah bergabung. Karena hubungannya yang terkenal dengan Istana Velurium, tidak ada yang berani mendapatkan sisi buruknya. Bukan berarti Istana Pil Regal tidak bisa berurusan dengan pengganggu pemberani sendiri, hari ini. Apakah faksi-faksi terdekat ini mengisyaratkan sikap Istana Velurium? Aku tidak yakin, Su Huanzhen menghela nafas. Itulah yang dikatakan oleh instingku kepadaku. Jika kamu keluar dan mengambil alih wilayah, lalu bagaimana? Tuan Muda Jiang Chen dapat membalikkan itu dengan mengangkat satu jari. Jika penaklukan yang keterlaluan ini tidak berarti apa-apa pada akhirnya, mengapa kita harus mengerahkan upaya untuk sesuatu yang begitu tidak berguna? Petik 2. Semua orang tenggelam dalam pikiran. Mereka tetap agak tidak yakin, tetapi kata-kata Su Huanzhen masuk akal. Aku menerima surat beberapa tahun yang lalu dari Daoist Pivot. Dia tidak menyebutkan ekspansionisme, tetapi memuji peraturan aku tentang bawahan dan posisi konservatif. Kamu semua harus tahu tentang pendapat Tuan Muda Jiang Chen tentang Daoist Pivot, ya. Petik 2. Ini bukti yang cukup meyakinkan. Faksi yang telah berkembang hanya menunjukkan keburukan mereka di hadapan Tuan Muda Jiang Chen saat itu. Kepala pengadilan Xia mendesah pelan. Para tetua merasa keringat dingin menetes di punggung mereka. Apakah Tuan Muda Jiang Chen mengamati sifat asli dari semua dalam wilayah manusia? Jika demikian, maka sekte-sekte yang telah berkembang dengan aneh semuanya bodoh. Kearifan keputusan sekte surgawi Cicada bersinar di tengah semua kekacauan. Seorang tetua datang untuk menyela pembicaraan dengan tergesa-gesa. Kepala sekte, para tetua, katanya dengan sungguh-sungguh, formasi di perbatasan kita bereaksi intens. Aku percaya banyak ahli ada di kita. Tolong beri kami pesanan kami, sekte kepala. Petik 2. Alis Su Huanzhen terangkat. Dia tidak ingin mencari masalah, tetapi dia tidak takut ketika datang untuk menemukannya. Pengadilan surgawi surga selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Namun orang-orang ini berani mengganggu kita. Apakah mereka menganggap aku tidak mampu membunuh? Apakah kamu memiliki informasi tentang faksi apa ini? Dia menjadi marah. Tidak ada apapun, sekte kepala, tetapi mereka sangat kuat. Su Huanzhen menjadi muram. Pakar tidak dikenal. Dalam iklim saat ini, itu berarti masalah besar. Jaga agar seluruh sekte waspada. Kami siap bertarung. Dia berdiri pada saat yang sama ketika dia memberikan perintah ini. Ayo, mari kita pergi menemui mereka. Aku ingin melihat siapa sebenarnya. Apa? Bisakah mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Petik 2. Kepala sekte dan eksekutifnya terbang ke perbatasan dengan gusar. Namun, tawa hangat mencegat mereka di tengah jalan. Bagaimana kabarmu hari ini, sekte kepala Su? Suara itu sepertinya puluhan ribu mil jauhnya, namun lebih dekat dari sebelumnya. Su Huanzhen berkedip, lalu sedikit berwarna. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, setengah senyum dimainkan di sudut mulutnya. Lupakan, dia melambai ke eksekutif. Mereka sudah ada di sini. Siapa itu? Para eksekutif terkejut karena seragam. Jangan khawatir, mereka ramah. Keluarkan dupa, arai dirimu untuk menerima Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Tuan Muda Jiang Chen. Setiap pendengar dari keempat kata ini merasakan kejang jantung mereka. Seseorang sehebat yang datang ke Istana Cicada Surga untuk berkunjung. Itu adalah suatu kehormatan yang tak tertandingi. Sejak naik tahta Istana Velurium, Tuan Muda belum mengunjungi faksi selain Regal Pil Palace. Chapter 2195, Venerated Sky Soarers Nonsense. Terlihat dalam cahaya itu, pengadilan Cicada Surgawi benar-benar memerintahkan banyak rasa hormat. Kapal udara Jiang Chen mendarat di pintu masuk pengadilan pada saat berikutnya. Semua eksekutif maju untuk menerimanya, gembira dan gembira saat kedatangannya. Pada saat yang sama, mereka juga sedikit cemas.
Pemuda legendaris ini telah lama menjadi ikon publik domain manusia. Bahkan orang-orang yang relatif penting ini menyambutnya dengan cara yang memuja. Jiang Chen jauh di atas mereka dalam kekuatan dan prestasi, seseorang yang begitu tinggi sehingga mereka tidak memiliki harapan untuk mendekat. Bagaimana kabarmu, Sekte Kepala Su? Pria muda itu turun dari airboat. Yang mulia Sky Soarer mengikuti tepat di belakangnya. Di belakangnya ada beberapa pengikut, serta Wang Suetong. Dia tidak membawa semua bawahannya, karena Jiang Chen tidak ingin membuat istana Cicadas Surgawi merasa tertekan. Ya, mereka ada di sini untuk mengasimilasi faksi, tetapi dia ingin mengambil metode yang lebih lembut. Su Huanzhen juga maju ke depan. Baik sekali, terima kasih. Kamu telah meningkatkan jumlah yang luar biasa lagi sejak kami terakhir bertemu, Tuan Muda Jiang Chen. Aku jauh di bawah kamu sekarang. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Dia menyukai Su Huanzhen sejak awal. Dia adalah orang yang telah membimbingnya ke Myriad Abyss, karena situs formasi transportasi kuno telah berada di wilayah Celestial Cicada Court. Untuk ini dan tindakan masa lalu lainnya, dia merasa berhutang budi padanya. Juga formasi transportasi tetap dengan pengadilan Cicadas Surgawi masih. Sementara dia bertukar kebaikan dengan Jiang Chen, Su Huanzhen memperhatikan pria tua di sisinya menatapnya dengan cara yang aneh. Sulit untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana, tetapi entah bagaimana rasanya kasar. Namun demikian, tidak ada orang yang berdiri di sisi Jiang Chen bisa menjadi manusia biasa. Meskipun Su Huanzhen tidak senang, dia tetap diam tentang masalah ini. Jiang Chen memperhatikan perubahan suasana hatinya. Dia berdeham, lalu dengan keras menyatakan, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Venerated Sky Soarer, senior. Sekte Kepala Su, senior ini adalah orang yang sangat penting. Kamu harus memperkenalkan diri dengannya. Petik 2. Pada saat yang sama, dia menyikut Yang Mulia Sky Soarer dengan sikunya. Sky Soarer, ini adalah kepala pengadilan Cicadas Surga, Su Huanzhen. Dia Daois Pifou, Paramor, dengan cara berbicara. Petik 2. Jantung Su Huanzhen sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang menunjukkan kisah antara dia dan Pifou. Dia sebenarnya agak senang. Baik dia dan dia telah menjadi individu yang menonjol dalam wilayah manusia dan emosinya lama terkendali. Tetapi dia hanya menyembunyikan kasih sayang mudanya di lubuk hatinya, dan itu tetap ada sampai hari ini. Yang Mulia Sky Soarer terkekeh, lalu memutar matanya. Tidak perlu menyebutkan Pifou. Aku tidak ingin mencuri wanita itu, oke. Jangan salah paham dengan aku. Petik 2. Orang tua itu menganggap dirinya pintar dalam memahami apa yang dimaksud Jiang Chen, tetapi deklarasi itu memalukan dalam dirinya sendiri. Gelombang keheningan yang membingungkan dan tatapan aneh muncul di antara kerumunan. Jiang Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Ya, kamu adalah seorang kultivator kuno yang telah melihat melalui kekesalan dunia fana sejak lama. Dia berbalik ke Su Huanzhen. Sekte Kepala Su, Yang Mulia Sky Soarer sedikit naif. Dia tidak hebat dalam interaksi sosial, jadi mohon alasan kurangnya kesopanannya. Namun, aku harus menyebutkan bahwa dia kemungkinan besar sangat terkait dengan pengadilan Cicadas Surgawi. Petik 2. Venerated Sky Soarer menjadi tidak bahagia. Apa maksudmu? Sangat mungkin. Kami tentu, mutlak, dan pasti terkait. Petik 2. Pasti terkait. Semua orang berkedip karena ketidaktahuan. Bagaimana hubungan mereka dengan orang tua ini? Sekarang dia berbicara tentang bidang keahliannya, Venerated Sky Soarer menjadi agak bersemangat. Dalam perjalananku ke sini, aku melihat formasi dirimu sendiri. Cara mereka merancang dan mengatur menunjukkan bahwa kamu pasti bagian dari warisan sekte kami. Namun, metode yang kamu gunakan, tingkat keterampilan yang dipajang, mereka hanya. Orang tua itu tampaknya bertekad untuk membuktikan Jiang Chen salah dalam hal kurangnya keterampilan sosialnya. Dia menggigit lidahnya pada kritik terbuka yang akan dia ucapkan. Katakan saja pikiranmu. Adalah giliran Jiang Chen untuk memutar matanya. Lagi pula kamu adalah Leviathan kuno. Tidak ada yang akan peduli apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau melebih-lebihkan. Petik 2. Venerated Sky Soarer tampak masam. Baik-baik saja maka. Cara pembentukan formasi itu terlalu kasar. Siapapun yang melakukan pekerjaan tidak kompeten terus-menerus. Petik 2. Kata-kata ini memang menghina. Setiap eksekutif di pihak Su Huanzhen menjadi jengkel.
Orang tua itu adalah tuan muda teman Jiang Chen dan seorang senior, ya, tetapi apakah dia datang hanya untuk mengejek dan meremehkan? Tidak bisakah dia menawarkan saran yang lebih konstruktif? Venerated Sky Soarer tidak berpendapat bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia mulai menjalankan mulutnya. Misalnya, formasi tepat di sebelah kami seharusnya memiliki 7 pukulan secara horizontal dan vertikal. Tetapi hanya ada 3 dan 4. Beberapa pria hanya melakukan setengah pekerjaan, lalu menyebutnya sehari. Dan mengapa guratan-guratan ini diukir dengan tidak rata? Apakah ketua formasi bertanggung jawab kelaparan setengah waktu? Jalur di sana seharusnya menghubungkan hanya satu simpul ke simpul lainnya. Konjungsi yang sederhana dan mudah, tetapi kamu telah menambahkan 6 node tanpa alasan. Ini adalah perilaku berlebihan tingkat tertinggi, seperti melepas celana kamu setelah kentut. Dan di sini juga. Venerated Sky Soarer sangat terlibat sehingga dia benar-benar asyik dalam pidatonya. Dia mengayun-ayunkan lengannya, menyebabkan ludah terbang di mana-mana dalam proses. Fakta bahwa wajah para eksekutif pengadilan Celestial Cicada Court hitam seperti pot besi benar-benar menghindarinya. Namun, Jiang Chen dengan penasaran tidak menghentikan omongan orang tua itu. Beberapa eksekutif dengan sekering yang lebih pendek hampir akan meledak. Untungnya, Su Huanzhen cukup terkendali untuk mendengarkan dengan serius setiap detail daripada tersinggung. Dia menjadi lebih dan lebih bijaksana ketika Yang Mulia Sky Soarer melanjutkan. Lelaki tua itu begitu terpikat dengan suara-suaranya sendiri sehingga ia memeriksa setiap detail yang dilihatnya dalam perjalanan ke sini, memeriksa kekurangan mereka dengan detail yang menyiksa. Lebih dari 4 jam kemudian, bahkan Jiang Chen mulai menguap. Pada titik ini, Su Huanzhen benar-benar kagum dengan apa yang didengarnya. Apakah lelaki tua itu benar-benar senior-senior? Bagaimana dia berhubungan dengan pengadilan Cicada Surgawi? Mengapa semua komentarnya sepenuhnya benar dan akurat? Bahkan dia tidak bisa mencerna beberapa dari mereka dengan segera. Namun demikian, dia menyadari kedalaman pengetahuannya yang sebenarnya. Kebijaksanaan yang diketahuinya 10 kali lipat dari pengadilan Cicada Surgawi dalam segala hal. Dia ingat murai yang dinyanyikan di luar kediamannya awal hari itu. Chapter 2196, A Match Made in Heaven. Akhirnya, kata-kata Yang Mulia Sky Soarer berakhir. Para eksekutif senior pengadilan Celestial Cicada menghela nafas lega dan kemarahan mereka yang mendidih mereda juga. Mereka benar-benar memahami beberapa mantra, yang cukup bagi mereka untuk menyadari bahwa kritik orang tua itu tepat. Dia jelas tahu apa yang dia bicarakan. Su Huanzhen menarik napas dalam-dalam. Tuan muda Jiang Chen, jika aku bertanya siapa seniornya. Jiang Chen terkekeh. Apakah kamu ingat ketika aku mengatakan bahwa sekte kamu ada hubungannya dengan sekte kuno, sekte kepala Su? Senior telah membuktikan spekulasi aku. Selamat, warisan kuno yang kamu miliki milik Ancient Crimson Heaven Sect, salah satu faksi terkemuka di zaman kuno. Venerated Sky Soarer adalah senior dari sekte kuno itu. Dia adalah salah satu dari 3 boneka topnya. Petik 2. Setiap eksekutif senior, termasuk Su Huanzhen, ternganga tak percaya. Semua permusuhan yang mereka simpan menguap dalam sekejap. Dunia bela diri paling menghargai warisan. Itu adalah dasar sekte, prestise, dan sejarah. Semakin tua warisan, semakin kuat fondasi sebuah sekte. Celestial Cicada Court adalah penerus dari salah satu dari 10 faksi terkemuka kuno. Penemuan yang mengejutkan dan mendebarkan. Dan seniornya berasal dari sekte kuno yang sama. Dengan kata lain, dia adalah leluhur mereka. Mereka tidak akan kecewa dengan kritik nenek moyang mereka, bukan? Terutama karena kritiknya sepenuhnya benar. Tiba-tiba, para eksekutif senior menginginkan agar Yang Mulia Sky Soarer tidak membujuk mereka selama beberapa jam lagi. Mereka sudah terlalu marah untuk mendengarkan master tua sebelumnya dan karenanya kehilangan banyak poin penting. Memperhatikan keterkejutan mereka, Jiang Chen tertawa kecil. Aku di sini hari ini untuk memperkenalkan Venerated Sky Soarer pada sekte kamu, Sek Hetsu. Dan aku punya proposal untuk dibuat. Tentu saja, ini hanya sebuah ide. Jika kamu tidak tertarik, kamu bebas untuk menolak aku. Petik 2. Tolong bicara jujur dengan kami, Tuan Muda Jiang Chen, buru-buru Su Huanzhen. Kalau begitu aku akan. Lebih dari 1 dekade yang lalu, aku mengumumkan bahwa beberapa faksi kuno akan secara bertahap muncul kembali. Berita itu mengirim gelombang kejut melalui domain manusia. Apakah semua orang ingat itu?
Petik 2. Su Huanzhen mengangguk. Ya, dan setelah vena roh domain manusia dipulihkan dan sekte kuno muncul kembali, urutan dalam domain manusia akan terus berubah. Apa kamu setuju? Dia mengangguk lagi. Tentu saja, selama dekade terakhir, faksi-faksi utama dalam domain manusia saling berdempetan. Tidak ada yang lolos dari mataku. Aku senang sekali, pengadilan Cicada Surga menjaga ketenangannya dan tetap setia pada diri kamu sendiri. Itu sangat terpuji. Itu sebabnya aku mengunjungimu. Petik 2. Semua orang menghela nafas lega. Para eksekutif senior memandang Su Huanzhen dengan rasa hormat yang baru ditemukan di mata mereka. Mereka menganggapnya terlalu konservatif dan berhati-hati. Sekarang, ternyata mereka adalah orang-orang bodoh. Tak satu pun dari mereka yang melihat kedalaman visi kepala sekte mereka. Tuan Muda menjunjung tinggi kepala sekte, yang berarti bahwa faksi agresif dalam domain akan akhirnya mendapatkan apa-apa untuk usaha mereka. Setelah pemulihan vena roh, domain seharusnya fokus pada mengolah dan membangun diri kita sendiri, kata Su Huanzhen dengan sungguh-sungguh. Menghabiskan waktu dan upaya kita untuk ekspansi akan menghambat perjuangan kita melawan iblis dalam waktu dekat. Tepat, Jiang Chen menggenggam tangannya dan tersenyum. Yang menentukan pesanan domain bukanlah wilayah, tetapi warisan kuno. Siapapun yang mengintegrasikan warisan kuno akan menjadi pemenang. Memiliki wilayah yang luas tidak masalah dibandingkan dengan warisan kuno. Petik 2. Semua orang bersemangat. Bisakah? Jiang Chen tersenyum terus terang. Karena itulah aku datang. Pengadilan Cicada Surgawi telah lulus ujian aku. Kamu memenuhi syarat untuk warisan kuno. Selain itu, pengadilan itu sendiri turun dari sekte kuno Crimson Heavens. Ada riwayat bersama di sana. Jika kamu mau, kami ingin membangun kembali sekte kuno di atas istana Cicada Celestial, memulihkan warisan sekte tersebut. Bagaimana denganmu? Petik 2. Kerumunan tertegun. Tawaran itu praktis jatuh ke pangkuan mereka, dan tawaran yang luar biasa. Satu-satunya downside adalah bahwa tidak akan ada pengadilan Cicada Surga dalam domain manusia. Sebagai gantinya akan sekte kuno Crimson Heavens. Tapi itu tidak masalah. Pengadilan berasal dari sekte kuno. Tidak ada individu atau faksi yang akan menolak kesempatan untuk kembali ke akarnya. Nama sekte tidak memiliki nilai sentimental bagi mereka. Itu hanyalah sebuah nama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Menjadi sekte terkemuka kuno hanya bisa menguntungkan mereka. Yang paling penting, mereka akan mendapatkan warisan sekte sebagai imbalan. Semua eksekutif senior merasa gatal. Mereka bahkan tidak harus berpikir untuk membuat keputusan. Namun, Su Huanzhen menjadi tenang dari kegembiraannya. Dia memandang Jiang Chen dengan serius. Itu berita bagus, Tuan Muda Jiang Chen. Namun, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Tentu saja, tanya saja. Ini adalah penawaran, bukan pesanan. Petik 2. Aku hanya punya satu pertanyaan, berapa banyak pengadilan Cicada Surga akan dilestarikan di sekte surgawi Crimson kuno di masa depan? Jiang Chen terkekeh. Setidaknya 70 hingga 80%, kataku. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia Sky Soarer? Petik 2. Sky Soarer terkekeh. Wajar bagi kamu untuk peduli dengan orang-orang kamu sendiri. Aku tidak akan menyangkal hal itu. Aku hanya peduli bahwa sekte dibangun kembali. Kamu seorang yang menarik, gadis. Aku memiliki harapan besar untuk kamu. Di bawah bimbingan aku, mungkin kamu akan dapat membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan pemahaman kamu tentang formasi. Tidak banyak perhatian Tuan Muda Chen terletak pada sekte kuno Crimson Heavens. Aku harus menemukan kami kepala sekte masa depan. Petik 2. Itu semakin memperkuat tekad anggota pengadilan. Salah satu dari mereka berbicara, Tuan Muda Jiang Chen selalu memenuhi janjinya, sekte kepala, dan seniornya adalah master sejati. Lebih penting lagi, kami berbagi sejarah dengan sekte kuno Crimson Heavens. Ini pertandingan yang dibuat di surga. Petik 2. Sebelum Su Huanzhen bisa mengatakan apa-apa, seorang pria menerobos dengan terburu-buru. Kepala sekte, sekelompok besar pembudidaya tiba-tiba muncul di portal yang telah kamu jadikan bawahan ini untuk dijaga. Mereka semua terluka parah. Chapter 2197, Trouble in Myriad Abyss Island. Su Huanzhen bukan satu-satunya yang bereaksi terhadap laporan kultivator. Ekspresi Jiang Chen juga suram. Hanya ada satu portal di Celestial Cicada Court, yang mengarah ke Myriad Abyss Island.
Dia telah melakukan perjalanan berkali-kali dan telah memberitahu Su Huanzhen untuk melindunginya dengan cara apapun. Inilah sebabnya dia memberi sekte lebih banyak dukungan. Portal akan sangat penting secara strategis di masa depan. Itu adalah jembatan antara domain manusia dan Myriad Abyss. Itu juga sebabnya Jiang Chen sangat menghargai Pulau Winterdraw. Winterdraw adalah penyangga antara domain manusia dan Myriad Abyss. Selama Winterdraw berada di bawah kendalinya, dia masih akan mempertahankan keunggulan strategis bahkan jika Myriad Abyss diklaim oleh ras lain. Mendengar bahwa sekelompok pembudidaya yang terluka telah muncul di portal, dia melompat berdiri. Ayo, mari kita lihat. Mengesampingkan pikiran untuk memulihkan warisan leluhur mereka, Su Huanzhen mengumpulkan sekelompok orang dan mengikuti Jiang Chen. Dia tahu betapa pentingnya portal itu bagi Tuan Muda. Memang ada beberapa pembudidaya yang terluka, dan kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang akrab dari peremajaan dan Tritalent. Mantan sipir Winterdraw juga ada di antara mereka. Apa yang terjadi, Ding Tua? Jiang Chen lebih akrab dengan sipir. Warden Ding pucat pasi. Setelah pil penyembuhan Jiang Chen mulai berlaku, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan. Ini buruk, Tuan Muda Jiang Chen. Bagaimana? Sekitar 4 tahun lalu, beberapa portal dibuka di banyak pulau di Myriad Abyss. Sejak itu, semakin banyak iblis muncul dan mengambil Myriad Abyss oleh badai. Pada awalnya, 10 tanah suci tidak terlalu memperhatikannya, dengan anggapan bahwa mereka hanyalah kelompok kecil, yang putus asa. Namun, jumlah mereka terus bertambah dan mereka telah menaklukkan semakin banyak daerah hanya dalam beberapa tahun. Ketika 10 tanah suci akhirnya memperhatikan, mereka terlalu sibuk dengan pertempuran Offworld untuk menyisihkan tenaga manusia. Myriad Abyss sekarang sedang diserang baik dari dalam maupun dari luar dunia. Itu ada di ambang kehancuran. Petik 2. Warden Ding menderita cedera serius, tetapi ia tetap tenang dan kemampuan berpikir. Wajah Jiang Chen mengeras setelah kepala penjara selesai menjelaskan. Rejuvenation, Tritalent, dan Winterdraw digunakan untuk menjadi mitra strategis dengan sinergi yang hebat. Namun, kami terkejut bahwa iblis akan menargetkan faksi terpencil seperti kami. Mereka pertama menyerang Tritalent, kemudian peremajaan. Pada saat ini, roh-roh jahat dan pasukan boneka mereka hampir menaklukkan semua Tritalent, anggota yang tersisa yang telah mundur ke peremajaan untuk membuat pendirian terakhir. Sementara itu, kami berjuang keras untuk melarikan diri ke Winterdraw, ini relatif aman saat ini, tapi... Tapi apa? Jiang Chen bertanya dengan prihatin. Tapi iblis telah mengarahkan pandangan mereka pada Winterdraw juga. Bawahan ini khawatir bahwa setelah peremajaan dikalahkan, Winterdraw akan terisolasi dan rentan tanpa sekutu. Lebih penting lagi, Winterdraw tidak cukup kuat untuk melawan iblis-iblis yang menyerang tanpa para penggarap ilahi yang mempertahankannya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk pelan. Dia tidak pesimis seperti Warden Ding. Winterdraw pernah menjadi milik Pei Xing, tokoh kuno. Formasi dan pertahanannya cukup untuk menghalangi para penggarap ilahi biasa. Iblis membutuhkan banyak leluhur ilahi untuk menembus formasi dengan kekuatan kasar. Kalau tidak, akan mustahil untuk menginvasi pulau. Jiang Chen menyimpannya untuk dirinya sendiri dan menawarkan kenyamanan. Aku mengerti sekarang, Warden Ding. Kamu harus tetap di sini dan pulih. Petik 2. Warden Ding gelisah. Myriad Abyss praktis terbakar, Tuan Muda. Aku tidak mungkin beristirahat sekarang. Jika kamu tidak segera pergi, Rejuvenation akan jatuh ke dalam genggaman iblis, dan Winterdraw akan menerima pukulan terberat dari serangan itu juga. Pengaturan kamu di sana akan berantakan. Petik 2. Jiang Chen mendesah samar. Aku tahu itu. Namun, kami sudah melakukan semua yang kami bisa untuk menghilangkan iblis yang tersisa di domain manusia juga. Jumlah mereka besar, dan aku kehabisan tenaga. Tidakkah kamu melihat betapa sedikit dewa yang aku miliki bersama aku? Petik 2. Wajah Warden Ding jatuh. Apakah wilayah manusia mengalami kesulitan juga? Tanyanya pelan. Apakah tidak mungkin untuk menghentikan iblis? Jangan khawatir. Bahkan jika aku harus melakukannya sendiri, aku tidak akan meninggalkan peremajaan ke perangkatnya sendiri. Aku telah naik ke keilahian. Jika itu terjadi, aku akan kembali ke Myriad Abyss sendiri. Petik 2. Jiang Chen menawarkan jaminannya. Warden Ding menatapnya dengan kagum, tetapi keberatan, itu tidak akan terjadi. Kamu terlalu penting untuk mengambil risiko sendiri dengan pergi sendirian, Tuan Muda. Petik 2. Di saat-saat sulit seperti itu,
hidupku tidak masalah ketika seluruh benua dipertaruhkan, Jiang Chen menanggapi dengan keyakinan besar. Warden Ding membuka mulut untuk menanggapi, tetapi dipotong oleh lambaian tangan pemuda itu. Berikan aku waktu. Aku akan kembali ke Gunung Merak Suci untuk membuat beberapa pengaturan. Paling banyak 3 hari, aku akan kembali ke Myriad Abyss dengan kamu untuk membantu peremajaan. Petik 2. Dia kemudian berbalik ke Su Huanzhen. Sekhetsu, mereka adalah temanku dari Myriad Abyss. Aku akan mempercayakan kamu untuk merawat mereka. Petik 2. Tentu saja, Su Huanzhen bergegas keluar. Naiklah perahu aku. Mari kita kembali ke pengadilan Cicadas Surgawi dulu. Jiang Chen memberi isyarat kepada semua orang untuk naik ke perahu. Mereka tiba di pengadilan dalam waktu singkat. Jiang Chen mencari Su Huanzhen secara pribadi. Tolong rawat mereka, Sekte Kepala Su, tapi jangan terlalu ramah dengan mereka. Jangan memberitahu mereka tentang situasi domain manusia saat ini, dan jangan menyebutkan Sekte kuno. Jika ada dari mereka yang bertanya, beritahu mereka bagaimana domain manusia di masa lalu. Beritahu mereka aku penguasa muda Gunung Pifau Suci, bukan kepala istana Velurium. Petik 2. Memperhatikan nada seriusnya, Su Huanzhen mengangguk dengan sungguh-sungguh meskipun tidak mengetahui alasan Jiang Chen. Dimengerti, aku akan memberitahu semua orang untuk tetap berpegang pada cerita. Petik 2. Sangat dihargai. Juga, kamu harus mengenal Yang Mulia Sky Soarer. Dia sangat berpengetahuan dalam formasi. Dia juga tahu banyak tentang banyak warisan Sekte Crimson Heavens kuno. Aku sudah membuat kesepakatan dengan orang tua itu, tetapi aku tidak akan lama sebagai kepala sekte. Aku berharap suatu hari, kamu akan mengambil alih dariku. Petik 2. Su Huanzhen terkejut. Bukankah Tuan Lama akan menjadi kepala sekte yang lebih baik? Dia tidak mau. Selain itu, dia berkarat dalam memimpin orang-orang setelah dipenjara selama 200.000 tahun. Jiang Chen menambahkan dengan nada serius, seorang kepala sekte yang baik harus energi, tetapi berkepala dingin. Menurut pendapat aku, kamu akan menjadi pemimpin yang baik. Petik 2. Su Huanzhen bisa tahu dari tatapan tulus Tuan Muda bahwa ia bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Kesadaran itu menabrak nada di hatinya. Dia berhenti melawan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan kamu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Oh, dan kamu harus mengunjungi istana Velurium sesekali. Kaisar Pifol telah kembali selama bertahun-tahun. Kamu tidak akan memperlakukannya sebagai orang asing selamanya, bukan? Petik 2. Su Huanzhen memerah, jantungnya berdetak kencang. Chapter 2198, Deploying Troops. Pembangunan kembali Sekte Crimson kuno surga telah digerakkan. Namun, karena pergantian peristiwa yang mengejutkan, Jiang Chen dan Su Huanzhen memutuskan untuk merahasiakannya untuk saat ini. 2 hari kemudian, Tuan Muda diam-diam memanggil 4 binatang ilahi, Xia Tianze, dan Matt Vien ke pengadilan Celestial Cicada. Penjaga lain dari 6 istana warisan diperintahkan untuk tinggal di istana Velurium jika terjadi sesuatu. Binatang ilahi dan yang lainnya segera tiba dengan alasan sekte. Gila Vien sangat tidak sabar. Dia adalah seorang fanatik pertempuran, tetapi Jiang Chen tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Dia sering mengeluh kepada pemuda itu bahwa dia tidak memiliki panggung untuk tampil. Dia akhirnya dimasukkan kali ini. Hehe, apakah kita melakukan sesuatu yang besar kali ini, Tuan Muda Chen? Matt Vien berbicara dengan gembira. Jiang Chen tersenyum tipis. Kami akan berangkat ke Myriad Abyss untuk bergabung dalam pertarungan. Apa, kami tidak membantu para pengkhianat itu, bukan? Xia Tianze tidak senang. Tidak ada yang pribadi, Tuan Muda Chen, tetapi tidak ada alasan untuk membantu para desertir yang tidak tahu berterima kasih itu. Jiang Chen menghela nafas. Myriad Abyss dan domain manusia mungkin tidak persis berada di kapal yang sama, tetapi nasib kita semakin terhubung. Kami tidak membantu Myriad Abyss, tetapi memerangi iblis. Kamu semua memiliki skor untuk diselesaikan dengan ras iblis. Apakah kamu tidak ingin membunuh beberapa dari mereka? Jiang Chen tersenyum ketika berbicara. Iblis. Xia Tianze melirik ke sekeliling. Mengapa iblis muncul di Myriad Abyss? Bukankah mereka menganggap Myriad Abyss di bawah mereka di zaman kuno? Petik 2. Semuanya berbeda sekarang. Mungkin pasukan iblis telah menyerbu gurun tandus. Mereka tidak bisa menerobos formasi hebat jiwa surgawi, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerang domain lain atau Myriad Abyss terlebih dahulu. Target akhir mereka kemungkinan masih menjadi domain manusia.
Petik 2. Domain manusia selalu menjadi target yang menarik di benua itu. Formasi hebat mungkin memberikan masa tenggang, tetapi itu tidak akan menghilangkan musuh-musuh mereka. Dengan satu jalan terhambat, pasukan iblis akan melakukan perjalanan setengah dari benua dan menyerang domain dari sisi lain cepat atau lambat. Karenanya, tidak akan selalu mengambil sikap defensif. Pelanggaran penting untuk mempertahankan diri. Vien gila terkekeh. Mengapa kamu peduli kemana kita pergi, Old Xia? Tidak ada hal lain yang penting selama kita melawan iblis. Kami tidak membantu para desertir kuno. Petik 2. Xia Tianze mendengus. Dari mana iblis-iblis itu berasal? Jiang Chen memberi mereka senyum konspirasi. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang besar kali ini. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuan kamu. Petik 2. Apa yang kamu rencanakan? Prospek membunuh iblis menggelitik minat Xia Tianze. Aku akan memberikan umpan dan memasukkan pengisap. Jiang Chen menyeringai dan menjelaskan rencananya. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan rencana yang dijelaskan, Xia Tianze menyeringai sedih. Kepala sekte yang menakjubkan yang kamu buat untuk istana. Dalam beberapa hal, kamu lebih licik daripada Divine Velurium. Petik 2. Apakah itu dimaksudkan sebagai pujian? Jiang Chen bertanya dengan masam. Benar, Xia Tianze menambahkan dengan serius. Tuan Ilahi tidak menghindar dari tipu daya, tetapi dia tidak selihai kamu. Kamu dapat membuat skema melawan musuh kamu dalam sekejap. Itu bakat langka. Petik 2. Jiang Chen tidak punya waktu untuk mencari tahu apakah itu pujian atau penghinaan. Dia menyapu pandangan teman-temannya. Katakan saja padaku apakah rencananya layak. Hehe, aku baik-baik saja selama aku bisa bertarung dan membunuh iblis. Proses pemikiran Matt Vien sederhana. Burung vermilion tersenyum. Setiap kali kamu membuat sebuah rencana, aku hampir bisa melihat musuh jatuh dalam pikiranku. Kebanyakan yang mencoba menipu kamu malah jatuh ke dalam perangkap kamu. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Ini bukan tentang tipu daya. Siapapun pemain catur yang lebih baik akan keluar di atas. Petik 2. Kura-kura hitam merasakan sedikit kedinginan di punggungnya. Itu diam-diam memuji dirinya sendiri karena memilih untuk mengikuti Jiang Chen. Jika tidak membuat keputusan, manusia akan memastikan bahwa kura-kura tidak akan bisa tetap bersembunyi di Pulau Sunplane. Tidak ada objek, sudah diputuskan saat itu. Ingat, bagaimanapun, kamu harus menjaga diri kamu tetap tersembunyi saat kamu menimbulkan masalah, atau rencana itu tidak akan seefektif itu. Petik 2. Jangan khawatir, kata Xia Tianze sambil tersenyum. Selama kita tidak berkelahi, tidak ada yang akan melihat kita. Matt Vien mengerutkan hidungnya. Apa yang kalian semua lihat padaku? Aku tidak sebodoh itu. Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hari ketiga, Jiang Chen pergi ke Warden Ding dan teman-temannya. Aku telah kembali ke Gunung Merak Suci dan merekrut bantuan dari beberapa pembudidaya dan dewa setengah dewa. Jangan khawatir, iblis yang dikirim untuk menyerang Rejuvenation tidak akan sekuat itu. Kami akan menyelamatkan teman-teman kami. Petik 2. Wajah Warden Ding jatuh. Dia tidak tahu pasti apakah Jiang Chen telah membawa cukup banyak pria, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kurangnya pembudidaya ilahi akan menjadi masalah. Lapisan peraknya adalah bahwa tuan muda itu sendiri telah mencapai alam ilahi. Dia mungkin bisa mengubah air pasang sendiri dengan kekuatannya. Itulah yang Warden Ding pilih untuk percaya. Beri aku waktu sebentar, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada sekte kepala. Jiang Chen melambaikan tangan di udara dan berjalan ke Su Huanzhen. Dia membawa Jiang Chen ke lokasi yang tidak jelas dan mengirimkannya. Yakinlah, orang-orang aku telah mengikuti pesanan aku ke surat itu, menghindari memberi tamu kami terlalu banyak informasi. Kami juga merahasiakan situasi saat ini di domain manusia. Petik 2. Jiang Chen mengangguk dengan senyum tipis. Permintaan maaf karena sudah mengganggumu begitu lama, Sekte Kepala Su. Kami akan membayar kamu kembali nanti. Permisi. Su Huanzhen memandang punggung Jiang Chen dengan serius. Dia masih tidak yakin mengapa Jiang Chen memberi perintah. Mungkin dia masih berhati-hati ketika datang ke Myriad Abyss. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkannya. Tidak lama setelah memasuki portal, Jiang Chen membawa orang-orangnya sendiri dan kelompok Warden Ding ke Winterdraw. Luce dan yang lainnya yang ditempatkan di pulau itu sangat gelisah. Mereka menerima permohonan bantuan dari peremajaan setiap hari, tetapi dengan tenaga mereka yang terbatas, mereka tidak mungkin meninggalkan Winterdraw untuk membantu mereka.
Kebenaran yang buruk adalah bahwa mereka tidak cukup untuk bahkan menunda iblis-iblis itu. Lebih baik tinggal di Winterdraw dan menggunakan formasinya untuk keuntungan mereka. Kemudian, mereka mungkin bisa setidaknya mencegah iblis dalam jangka pendek. Mereka menghela napas lega ketika Jiang Chen tiba. Tuan muda adalah tulang punggung mereka. Hanya dia yang bisa membalikkan keadaan. Chapter 2199, Demonic Shadows Dance and Flicker. Ketika Jiang Chen meminta pengarahan, Lu Ce segera berbicara. Peremajaan meminta bantuan kami 4 hingga 5 kali setiap hari. Dalam pendapat bawahan ini, peremajaan akan lama diklaim jika iblis benar-benar ingin menaklukkannya. Mereka menarik kembali untuk memikat kami. Petik 2. Wajah Warden Ding mendung. Lu Ce melukis gambar yang suram, tapi itu mungkin benar. Dari cara iblis dengan cepat menaklukkan Tritalen, tidak masuk akal bahwa mereka tidak mampu mengalahkan peremajaan. Mungkin iblis-iblis itu telah menunggu Jiang Chen muncul. Mungkin mereka pernah mendengar bahwa Tuan Muda adalah ancaman terbesar mereka dari wilayah manusia dan Myriad Abyss. Mungkin itu sebabnya peremajaan masih berdiri. Spekulasi seperti itu masuk akal. Jiang Chen berpikir termenung. Apa kemungkinan peremajaan bisa mempertahankan diri tanpa bantuan kita? Warden Ding menghela nafas panjang. Tidak mungkin. Dia tidak mau mengakuinya, tapi itu yang sebenarnya. Mata Jiang Chen menjadi gelap. Maka semua orang di Rejuvenation akan mati jika kita tidak bertindak. Aku harus pergi ke sarang harimau bahkan jika aku akan berjalan lurus ke dalam perangkap. Petik 2. Hidung Warden Ding berkedut ketika dia melihat tekad di wajah Jiang Chen. Bahkan hatinya yang baja telah dimenangkan oleh pemuda itu. Semua peremajaan akan berterima kasih kepada kamu karena menegakkan keadilan, Tuan Muda Jiang Chen. Pemimpin manusia itu melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Mari kita istirahat sejenak dan merumuskan rencana hari ini. Besok, kami akan berangkat dan melancarkan serangan mendadak terhadap iblis yang mengelilingi peremajaan. Kecepatan sangat penting dalam pertarungan. Kami akan menangkap mereka lengah. Petik 2. Warden Ding mengertakkan gigi. Aku akan memimpin tuduhan bahkan jika itu membunuhku, Tuan Muda Jiang Chen. Lu Ce membuka mulutnya untuk sukarela membantu, tetapi Jiang Chen memotong. Kalian semua, tinggal dan membela Winterdraw. Kamu sudah lama tinggal di sini. Kamu tahu perangkap dan formasi pulau dengan lebih baik. Bersiaplah untuk membawa kami begitu kami berhasil mematahkan mereka yang ada dalam peremajaan. Petik 2. Terserah kamu, Tuan Muda. Lu Ce menghela nafas dengan lemah dan menyarankan, ini akan menjadi berbahaya, Tuan Muda. Mengingat status kamu, mungkin. Jangan mencoba mengeluarkanku darinya. Menurut kamu dari mana status aku berasal? Aku dapat mencapai ketinggian ini karena mereka yang mendukung aku. Jika aku berdiri dan tidak melakukan apa-apa ketika orang-orang aku dalam bahaya, bagaimana aku akan memimpin mereka di masa depan? Tanggapan Jiang Chen menghentikan Lu Ce dari berusaha lebih jauh. Mungkin inilah yang membuat Tuan Muda itu karismatik. Ia dilahirkan untuk menciptakan keajaiban. Apakah dia dapat melakukan hal yang sama kali ini? Lu Ce ingin Jiang Chen berhasil meskipun ada kemungkinan. Namun, dia harus mengakui bahwa tantangan yang dihadapi Tuan Muda sekarang lebih sulit dari sebelumnya. Di pinggiran peremajaan, pasukan iblis telah mengepung pulau untuk beberapa waktu. Mereka telah meluncurkan beberapa serangan dan menyebabkan beberapa kematian dan kerusakan, tetapi tampaknya iblis-iblis itu tidak berniat untuk mengambil alih pulau-pulau itu dalam satu kali kejadian. Jelas bahwa peremajaan tidak begitu penting sebagai lokasi yang strategis bagi iblis terlepas dari sumber daya yang dimilikinya. Mereka ada di sini untuk alasan yang berbeda. Di alam rahasia di luar pulau, beberapa boneka iblis berkumpul. Pasukan iblis yang mengepung peremajaan terdiri dari 2 suku iblis dan sepasukan boneka. Ada 3 pembudidaya ilahi di antara mereka. 2 adalah leluhur suku masing-masing, dan 1 adalah pemimpin boneka. Status nenek moyang iblis jelas dari kursi yang mereka ambil. Salah satunya bersinar dengan cahaya dingin dan dingin. Dari kejauhan, dia menyerupai patung logam. Wajahnya bebas dari ekspresi, sementara tubuhnya tampak terpahat dan sangat kuat seperti dilemparkan ke dalam tembaga dan besi. Dia berasal dari suku iblis emas yang terkenal. Iblis emas dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Mereka adalah pejuang jarak dekat paling sengit dari semua iblis, dan pertahanan mereka hampir tidak bisa dipecahkan, dengan demikian mereka dijuluki iblis yang tidak bisa dibunuh. Serangan fisik biasa hampir tidak berpengaruh pada mereka.
Serangan pikiran juga tidak efektif. Seperti namanya, mereka hampir kebal terhadap semua serangan karena tubuh logam mereka. Pertahanan mereka yang luar biasa dalam beberapa hal meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Mereka memberikan sedikit perhatian untuk melindungi diri mereka ketika mereka bertarung, yang secara alami membuat serangan mereka menjadi lebih ganas. Iblis emas dianggap sebagai mesin pertempuran dari 10 suku iblis, dan mereka hidup sesuai dengan reputasi. Di sebelah nenek moyang iblis emas adalah iblis yang tampak aneh dengan sepasang sayap, iblis bersayap. Sayap iblis ini tidak bisa diremehkan. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan iblis, tetapi juga berkontribusi terhadap serangan dan pertahanan. Lebih penting lagi, sayap juga bisa digunakan sebagai senjata. Iblis bersayap adalah pejuang yang ganas juga. Meskipun mereka mungkin tidak seagresif iblis emas dalam pertempuran, perbedaannya tidak signifikan. Iblis bersayap, iblis emas, dan iblis titan secara luas dianggap sebagai 3 suku iblis yang paling sengit. Suku-suku lain memiliki keunikan dalam caranya sendiri. Selain iblis celestial, yang berbakat dalam segala aspek, tidak ada suku lain yang bisa menang dalam pertarungan langsung melawan 3 suku. Itu membedakan mereka dari iblis bayangan dan iblis yin. Nenek moyang iblis bersayap mengerutkan kening dan bertanya, di mana Forefather Sadoles? Bukankah dia mengatakan akan segera bergabung dengan kami? Di mana dia? Dia tidak mengharapkan kita memohonnya untuk datang, bukan? Petik 2. Nenek moyang iblis emas tertawa. Bayangan iblis yakin cinta itu misterius. Siapa yang tahu kalau dia datang? Petik 2. Pemimpin pasukan boneka tetap diam. Seolah-olah dia dilahirkan untuk mematuhi perintah daripada mengungkapkan pendapat. Suara dingin yang diwarnai dengan tawa datang dari luar. Berbicara di belakangku sekarang, King Tua. Aku mendengarmu. Suara itu samar dan tidak ditambatkan. Eri, untuk sedikitnya. Haha. Sudah kubilang kita tidak bisa memastikan apakah dia akan datang. Nah, ini dia, nenek moyang iblis emas tertawa terbahak-bahak, tawa logam yang kuat dan kisi. Embusan angin menyapu ketika percakapan mengalir. Bayangan samar muncul dan terbang seperti hantu. Dalam sekejap mata, iblis muncul di kursi kosong, tampak mengerikan dan menyeramkan. Dia adalah nenek moyang ilahi dari suku iblis bayangan, Forefather Sadoles. Chapter 2200, The Three Great Forefathers. Nenek moyang iblis bersayap bernama Blue Falcon. Dia relatif terkenal di antara rekan-rekannya. Forefather Silverage, dari iblis-iblis emas, menikmati status yang sama. Nenek moyang terakhir yang masuk adalah Sadoles, salah satu dari 3 leluhur-leluhur iblis bayangan. Dia kira-kira sama dengan Evil Shadow, yang telah dibunuh Jiang Chen dan teman-temannya. Sangat aneh bagi ketiganya untuk muncul di dekat kepulauan peremajaan. Secara teori, tempat ini hampir tidak cukup penting untuk menjamin ketiganya muncul. Satu nenek moyang akan lebih dari cukup untuk meruntuhkan kepulauan. Jelas ada alasan berbeda yang mereka kumpulkan. Kedatangan Sadoles memicu tawa dari Blue Falcon. Dao Sadoles, aku kira dari kehadiran kamu yang bekerja di 10 negeri suci berjalan lancar. Sadoles mengeluarkan kekle seram. Aku tidak berharap mereka begitu mudah dikalahkan. Tampaknya keturunan dari banyak dari kita di Myriad Abyss telah menjadi sedikit sia-sia. Petik 2. Tidak semuanya. Kami baru saja belajar dari kesalahan kami dalam perang kuno, tertawa Blue Falcon. Jika 10 suku kita telah bekerja sama sedikit lebih dekat, kita tidak akan bertemu dengan akhir yang menyedihkan. Manusia memiliki pepatah ini, hidup dan belajar. Tidak ada alasan kami tidak dapat melakukan hal yang sama. Petik 2. Kurasa, tapi itu bukan alasan untuk kolaborasi kita kali ini. Itu karena perintah nenek moyang celestial. Tidak peduli seberapa besar kita tidak menyukai satu sama lain, kita diwajibkan untuk bersatu, ya. Sadoles berbicara dengan nada yang tidak jelas ketika dia bepergian. Silverage mendengus. Nenek moyang celestial terlalu berhati-hati. Jika kita menggunakan kekuatan penuh kita kapan saja, kita akan menaklukkan Divine Abyss dengan sapuan bersih. Tidak ada alasan untuk konspirasi rumit ini. Petik 2. Haha, Dao Silverage, jika itu yang benar-benar kamu pikirkan, maka kamu salah besar. Kamu belum belajar dari pelajaran kuno, sepertinya. Sadoles terkekeh lagi. Cukup itu darimu. Silverage tampak tidak yakin. Ambillah waktu ini, misalnya. Jika kita menyerang Winterdraw setelah memusnahkan Rejuvenation, kita akan bisa menghancurkan pertahanan Winterdraw sepenuhnya.
Jika ada yang disebut formasi transportasi di sana, kita dapat mengambil kendali segera dan menyerang domain manusia dengan cara itu. Mengapa melakukan semua hal ekstra ini? Sudahkah kita iblis tumbuh untuk menakuti manusia? Petik 2. Sama seperti almarhum Forefather Stonevian, Silverage sangat menghina umat manusia. Jelas, dia lebih suka serangan frontal, serangan secepat dan tegas seperti sambaran petir. Itu, menurutnya, lebih cocok dengan gaya iblis. Trik licik dan taktik bundaran ini benar-benar tidak menyenangkan baginya. Silverage membenci pendekatan Sadoles dan hantu bayangan khususnya. Sadoles tertawa untuk ketiga kalinya. Daois Silverage, kamu mencemooh domain manusia bahkan setelah kalah sekali pada mereka. Kamu harus mengetahui dengan baik alasan bahwa kita tidak dapat menginvasi mereka, meskipun anjing laut kita di tanah liar yang sunyi telah dibuka. Petik 2. Huff. Bukankah mereka mengaktifkan apa yang disebut formasi hebat jiwa langit surgawi? Hanya itu yang bagus untuk mereka. Mereka hanya tahu bagaimana kura-kura di belakang formasi. Itu menunjukkan ketakutan mereka pada kita, bukan? Petik 2. Silverage memiliki poin yang cukup bagus. Tentu, manusia takut pada kita iblis. Terus, itu tidak berarti mereka tidak bisa berurusan dengan kita. Pernahkah kamu mendengar apa yang terjadi pada Lightford of the Demon Iblis? Karakter nyata telah muncul di sisi manusia. Dia sulit dihadapi. Petik 2. Konyol. Satu bocah manusia. Jika kita iblis emas berada di barisan depan, aku jamin aku akan mendapatkan kepalanya dalam sebulan, sembur Silverage dengan kejam. Sekarang giliran Blue Falcon yang tertawa. Daois Silverage, tenangkan dirimu. Tuan Iblis Surgawi telah berbicara, kita harus mengikuti perintah dalam serangan mendadak ini. Daois Sadoles memimpin, dan kita harus membantunya. Petik 2. Blue Falcon tampaknya menekankan peran kepemimpinan Sadoles, tetapi kata-katanya bisa ditafsirkan sebagai agak provokatif juga. Silverage mendengus, tetapi menahan diri dari kritik terbuka setelah itu. Sebaliknya, dia berbalik untuk mengeluh. Aku harap semua berjalan dengan baik, kalau tidak, waktu yang akan kita sia-siakan di sini akan cukup bagi kita untuk menaklukkan 10 tanah suci setidaknya satu kali. Petik 2. Sadoles meraung dengan tawa. Ketika misi kita di sini selesai, tentu saja kita akan mendapatkan tugas baru dengan 10 tanah suci. Apakah kamu khawatir tidak akan bisa berkontribusi? Petik 2. Aku hanya khawatir iblis kayu akan membunuh semua orang sebelum kita sampai pada mereka, desah Blue Falcon. Kalau begitu, kita tidak akan memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tuan Iblis Langit tahu lebih baik dari itu. Metode iblis kayu mungkin sangat licik, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka mendapat kehormatan. Dia tidak akan menyukai kontribusi suku lain untuk menaungi miliknya, setelah semua. Sadoles menyeringai. Kamu sama sekali tidak mengkhawatirkan apa-apa. Tuhan begitu bijaksana dalam perintahnya kali ini karena dia tahu untuk tidak membagi pasukan kita lagi. Saat itu, kami menyebar terlalu tipis, yang memungkinkan manusia untuk membagi dan menaklukkan. Petik 2. Ini benar sekali. Di zaman kuno, jika 10 suku iblis tetap bersama dan mendengarkan perintah, mereka tidak akan kalah perang sepenuhnya. Iblis-iblis telah kalah karena mereka telah meremehkan musuh mereka, dan juga terlalu bangga pada diri mereka sendiri. Dalam hal kekuatan mentah, mereka lebih dari mampu menaklukkan abis ilahi. Raja Iblis telah membuat pilihan bijak kali ini. Menaklukkan Myriad Abyss berarti bahwa kita akan memiliki basis operasi sendiri yang dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang. Lebih penting lagi, para pembudidaya di sini kebanyakan pengecut tanpa tulang. Selain dari 10 negeri suci, faksi-faksi di sini tidak punya nyali untuk melawan kami sampai mati, Blue Falcon tertawa sinis. Kami menghancurkan jalan kami di sini dengan mudah sepele. Goreng kecil, semuanya, lamban Sadoles. Mereka tidak penting. Yang paling penting adalah membobol Winterdraw dan domain manusia. Itulah kunci perang ini. Jika kita tidak bisa memasukkan domain, paket tuan akan dihentikan pendek. Petik 2. Kalian memiliki begitu banyak omong kosong untuk dimuntahkan. Bisakah kita pergi atau tidak? Silverage mencibir. Jangan bilang kamu masih dalam tahap perencanaan. Apa terburu-buru? Aku punya seluruh rencana di sini. Jangan khawatir, kamu akan segera bertengkar di depan kamu. Aku harap kamu benar-benar dapat mengalahkan Jiang Chen ketika dia muncul. Sadoles membuat marah nenek moyangnya. Silverage mencibir. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu?
Kapan kita para iblis emas gagal dalam pertarungan langsung? Petik 2.